Mazmur 106 ayat yang keempat. Ayat ini berkata seperti ini, ingatlah aku ya Tuhan. Ingatlah aku ya Tuhan. Demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripada-Mu. Kita yakin tidak ada rencana Tuhan karena firman Allah berkata, tidak ada rencana Tuhan yang mendatangkan keburukan. Mendatangkan damai sejahtera itu ada dalam kitab Yeremia. Mendatangkan masa depan itu ada. Tidak ada mendatangkan keburukan. Semua rencana Tuhan bagi kita adalah mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk menghadapi COVID. Haleluya. Iblis mereka-reka yang buruk, tetapi Tuhan pakai itu menjadi sebuah kebaikan kepada kita. Seperti peristiwa kehidupan Yusuf dengan saudara-saudaranya. Apa yang terjadi di balik kehidupan Yusuf? Ketika saudara-saudaranya mereka-reka yang buruk, dia harus dipenjarakan di Mesir. Alkitab berkata, kitab Pemazmur, 13 tahun dia harus dipenjara. Setelah itu dia keluar dari sana. Dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Dia orang kedua setelah Raja Mesir Firaun. Bukankah itu sebuah kejutan yang luar biasa? Bukankah itu sebuah mujizat yang luar biasa? Saudara-saudaranya mereka-reka yang buruk, supaya Yusuf ini dibinasakan. Tetapi Tuhan memakai rencana buruk, rencana jahat dari saudara-saudara ini untuk sebuah kebaikan. Dan itu terbukti dan diakui oleh Yusuf sendiri di dalam ayat ini. Kamu itu mereka-reka yang buruk terhadap aku, tetapi Tuhan mereka-reka untuk sebuah kebaikan. Dan itu terbukti. Tuhan tidak melihat tampang. Dia melihat hati. Tuhan lihat hati. Dikatakan kepada Samuel, jangan kau lihat posturnya. Jangan kau lihat perawakannya. Tetapi aku telah menemukan seorang yang cocok di hatiku. Itulah Daud. Karena Tuhan tahu hatinya Daud. Bagaimana Daud berkenan kepada Tuhan. Bagaimana Daud berlayak di hadapan Tuhan. Dan terbukti, Alkitab juga mencatat, dalam setiap perjalanan dia, memulai apapun, selalu dia bertanya kepada Tuhan. Selalu dia memohon penyertaan Tuhan. Selalu dia memohon pertolongan dari Tuhan. Ketika dia ingin berperang, dia selalu bertanya, apakah aku pergi Tuhan? Dapatkah aku mengalahkan mereka? Dapatkah aku mengejar musuh itu? Dapatkah aku merampas kembali semua tawanan? Dia selalu bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan selalu menjawab dia, kau kejar, kau akan dapatkan mereka. Kau akan ambil semua rampasan. Kau akan mengalahkan mereka. Kau pasti menang. Karena pertolongan Tuhan. Haleluya. Musuh sedang mengambil semua apa yang sedang kita punya. Apa yang kita miliki. Tetapi belajar seperti Daud. Bahwa dia selalu meminta petunjuk Tuhan. Pertolongan dari Tuhan. Kita sudah berusaha dengan semua kekuatan, semua tenaga, kemampuan. Untuk mencari pertolongan di dunia.
tidak akan bisa kita dapatkan pertolongan itu karena semua sama-sama mengalami kesulitan. Semua sama-sama mengalami persoalan. Tetapi dikatakan oleh Daud, pertolonganku ialah dari Tuhan. Aku percaya kita akan terhindar dari jerat maut. Haleluya. Haleluya. Daniel ini diselamatkan Tuhan dari keganasan singa-singa itu. Tuhan berperkara dengan dia. Dan aku pun sangat yakin di situasi yang sedang kita hadapi, keganasan virus ini, kita akan dijagai, dilindungi oleh Tuhan. Haleluya. Di Daniel pasal yang sama, pasal 6 ayat 28 itu dia berkata, dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Tuhan yang melepaskannya. Tuhan yang melindunginya. Kita juga sangat yakin jemaat GBD Putri Sion dimanapun berada yang mengikuti ibadah ini. Dan siapapun yang bergabung lewat channel ini, dimanapun percayai, Tuhan yang akan menjagai kita. Seperti Tuhan menjaga Daniel. Melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa yang ganas. Dan seperti itu juga terhadap kita. Keganasan-keganasan virus sekarang ini. Tuhan akan jagai kita. Tuhan akan luputkan kita. Seperti Tuhan meluputkan Daniel. Karena Tuhan penolong, Tuhan yang mengadakan mujizat, Tuhan juga yang sama yang akan menolong memberkati kita sekalian. Haleluya. Glory bagi, glory bagi. Oh, kemurahan-Mu sajalah Tuhan, kami bisa hidup hari ini. Kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, itulah yang kami rindukan akhir-akhir ini Tuhan. Haleluya. Memuji Tuhan, memuji Tuhan, memuji Tuhan. Kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu. Bapak, hanya kemurahan Tuhan sajalah yang kita minta. Kemurahan itu berkaitan dengan kebaikan. Kemurahan itu berkaitan dengan pertolongan. Kemurahan itu berkaitan dengan perlindungan. Hanya kemurahan Tuhan saja kita bisa hidup hari ini. Semua kita sudah kerjakan. Semua kita ikuti aturan-aturan. Tetapi itu bukan segalanya. Tapi kemurahan Tuhan, itu segalanya bagi kita. Ketika kita mendapatkan kemurahan Tuhan, kebaikannya menjadi milik kita. Pertolongannya menjadi milik kita. Perlindungannya menjadi milik kita. Mari minta kembali. Katakan kepada Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan lebih dari hidup. Haleluya. Oh, kemurahan. Amin, amin. Kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu saja, kemurahan.
Katakan dengan iman,